Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Sejarah Mania, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai runtuhnya suatu imperium besar umat Islam, yaitu Turki Utsmani, yang berdiri pada abad 14 sampai dengan tahun 1924. Turki Utsmani merupakan benteng terakhir umat Islam dalam bingkai khilafah sebelum diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924 silam. Kehancuran kekhilafahan Turki Utsmani ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Di sisi lain, beragam propaganda yang dilancarkan oleh negara-negara Eropa dan kenyataan bahwa saat kejadian berlangsung terjadi Perang Dunia Pertama semakin membuat proses runtuhnya khilafah semakin cepat dari perkiraan. Keruntuhan ini tentulah bukan merupakan proses yang terjadi dalam waktu semalam, namun merupakan kumpulan dari rangkaian peristiwa yang saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika kita melihat sejarah, awal kehancuran Turki Utsmani pada mulanya terjadi pada abad 18. Pada abad tersebut, syariat Islam mulai ditinggalkan secara perlahan, mulai dari aturan kehidupan hingga sistem pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dari perilaku kalangan bangsawan dan masyarakat Turki yang memilih hidup senang dengan kemewahan. Seiring berjalannya waktu, keadaan diperparah dengan menjamurnya penyakit al-wahan yang diderita oleh beberapa penguasa Turki, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Sejatinya, hidup bermewah-mewahan ini dimulai saat Sultan Murad bin Salim II yang menyelenggarakan acara hitanan anaknya yang bernama Sultan Muhammad selama 45 hari non-stop, yang menghabiskan harta kerajaan yang banyak. Selain faktor internal di atas, ada faktor lain yang bersumber dari luar yang menjadi salah satu sebab runtuhnya khilafah Turki Utsmani 1924, yaitu datangnya ide-ide barat tentang nasionalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Pertama, ide nasionalisme mulai menggema di seluruh wilayah Turki, sehingga banyak daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani ingin memerdekakan diri. Bangsa yang sangat besar keinginannya untuk lepas dari kekuasaan Turki Utsmani adalah bangsa Arab. Orang-orang Arab yang sebagian besar tinggal di Turki menggelorakan semangat primordial dan mencoba memprovokasi masyarakat Arab lainnya untuk memisahkan diri dari kekhalifahan yang sudah mulai goyah. Menyikapi hal tersebut, masyarakat Turki geram, dan sebagai balasannya mereka menjauhkan segala budaya Arab dari kehidupan sehari-hari mereka. Bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis, serta bahasa dari beberapa kitab para ulama ditinggalkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Turki. Akibatnya berdampak besar dengan matinya keran ijtihad para ulama, sehingga ketika dihadapkan pada problematika masyarakat baru, pada saat itu tidak dapat menggali hukum karena keterbatasan sumber rujukan. Dengan tidak adanya hukum yang sesuai dengan problematika saat itu, masyarakat bimbang dan kehilangan sandaran hukum. Muncul beberapa ulama yang mengklaim sepihak tentang hukum, suatu perkara yang berdasarkan kepentingan masing-masing, bukan lagi beracu pada Al-Quran dan Sunnah. Kejadian paling miris terjadi ketika invasi teknologi orang-orang Eropa mulai masuk ke wilayah Turki. Terdapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa seluruh barang yang berasal dari luar Islam adalah haram. Namun di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa seluruh yang berasal dari luar Islam dapat diterima. Kebingungan masyarakat mencuat, hingga pada titik tertentu, beberapa sudah tidak percaya lagi dengan sumber hukum Islam. Di akhir masa kekhalifahan, pintu-pintu futuhat tertutup. Futuhat adalah pembebasan suatu wilayah yang dilakukan oleh umat Islam dengan maksud menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang dibebaskan, menciptakan keadilan dan sistem yang lebih baik. Namun pada akhir menjelang Utsmaniyah runtuh, Futuhat sudah tidak lagi menjadi pokok besar kekhalifahan. Produksi persenjataan mulai menurun,
pertahanan wilayah lemah dan krisis terjadi akibat korupsi raja-raja membuat khilafah semakin lemah. Pada akhirnya, Turki Utsmani tidak lagi menjadi negara yang disegani oleh kawan maupun lawan dalam hal pertahanan, keamanan, maupun peradaban ilmu pengetahuan. Kedua, ide-ide sekularisme secara perlahan mulai menjangkiti pemerintah Turki Utsmani. Dibentuknya pengadilan sipil pada abad 18 menjadi penanda resmi pemisahan agama dan sistem pemerintahan kekhalifahan. Dulu, lembaga peradilan resmi pemerintahan hanya satu, yaitu yang berlandaskan syariat Islam sebagai pijakan hukumnya. Namun, pasca ide sekularisme datang, ia telah berhasil memisahkan lembaga peradilan menjadi dua, yaitu lembaga peradilan syariah dan peradilan sipil, di mana peradilan sipil berlandaskan pada hukum-hukum buatan manusia. Ide-ide barat berkembang sangat pesat pasca beberapa pemuda Turki yang menempuh pendidikan di Eropa kembali ke Turki dengan membawa ideologi barat. Tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat Turki adalah Namik Kemal dan Mithat Pasha. Yang kedua tokoh tersebut berperan besar dalam pembentukan konstitusi pertama Turki pada tahun 1876, yang sumbernya tidak semua berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ironisnya, Mithat Pasha justru disebut sebagai Bapak Konstitusi Turki pasca konstitusi ditetapkan. Selain ide dari Barat, kehancuran Turki Utsmani juga tidak dapat dilepaskan dari dua organisasi besar yang pada masa itu, yaitu disebut Organisasi Persatuan dan Kemajuan dan Gerakan Turki Muda. Kelompok oposisi tersebut bergerak dengan tujuan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II dan menjadikan Turki sebagai negara yang berlandaskan pada paham sekuler dan liberal. Salah satu hal yang dilakukan antara lain melakukan propaganda dengan menyebutkan keburukan dan kegagalan Sultan Abdul Hamid II melalui media cetak. Propaganda tersebut tidak hanya disebarkan di wilayah Turki, tapi juga disebarkan di beberapa negara Eropa untuk memperlihatkan citra buruk yang terjadi di pemerintahan Turki. Puncaknya, kelompok oposisi melakukan pemberontakan pada tahun 1908 dengan agenda mendesak agar Sultan Abdul Hamid II mundur dan menerapkan kembali Konstitusi 1876 yang sempat dicabut ketetapannya tidak lama berselang pasca peresmian. Akibatnya, pemerintah Turki menyepakati tuntutan dalam melakukan pemilu untuk pertama kalinya yang kemudian dimenangkan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan. Akhirnya, pada tanggal 27 April 1909, Sultan Abdul Hamid II resmi didapuk dari tahta kepemimpinan. Khilafah selanjutnya hanyalah pemimpin boneka dari Komite Persatuan dan Kemajuan. Pada saat Perang Dunia I meletus, pada tahun 1914-1918, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang berimbas pada jatuhnya Turki ke tangan Inggris. Mustafa Kemal Atatürk selaku komandan militer berhasil memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian disebut Perang Kemerdekaan Turki dan memukul Inggris mundur kembali. Menurut sebagian ahli, peristiwa tersebut hanyalah sebuah rekayasa yang memunculkan ketokohan Atatürk. Namun bagaimanapun juga, resmi pada tanggal 3 Maret 1924 silam, Khilafah Turki Utsmani runtuh dan berganti menjadi Republik Turki hingga hari ini. Faktor terakhir yang ikut serta dalam proses kejatuhan Kekhilafahan Turki adalah kekuatan pemerintah yang absolut. Secara teori, sistem khilafah seharusnya tunduk pada syariat dan kehendak rakyat. Namun pada praktiknya, teori ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Paradigma absolutisme justru menghasilkan mentalitas anti-inovasi pada masyarakat. Sebagai contoh dari pembatasan inovasi ini adalah lambannya perkembangan dari printing press yang baru pada tahun 1727 karena dikhawatirkan persebaran dari buku-buku tersebut akan membuat rakyat akan semakin sulit diatur. Padahal kenyataannya dengan buku-buku itulah intelektual dan intelijensia kaum muslimin semakin terasah dan dapat bersaing dengan dunia barat. Demikianlah mengenai risalah kehancuran imperium besar umat Islam Turki Utsmani. Semoga kita semua sebagai generasi pelanjut bisa mengambil pelajaran. Sekian, terima kasih.